Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi. Bertemu lagi dengan saya di channel BJM Motor Kerinci. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan motor Vario lama ya, Vario CW. Dengan kendala motor ini tidak bisa hidup, hilang pengapian ya. Tidak ada api sedikit pun yang keluar dari koil ya. Nah, ini diantar barusan tadi ya, sekitaran jam-jam 5 tadi ya. Jadi ini saya sempatkan untuk mengerjakannya malam ya, mencari masalahnya malam. Nah, ini sudah saya buka ya untuk kap depannya. Nah, di sini kita langsung saja kita akan mencari di mana masalah pengapian ini tidak ada ya. Nah, di sini kita cukup menggunakan touchpen seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada touchpen, pakai kabel pun juga bisa ya, pakai kabel saja juga bisa. Nah, dengan cara seperti ini ya. Kita langsung langkah pertama kita cek kiprok dulu ya, karena ini pengapian koil itu tidak ada ya. Ini kita cek koil dulu. Nah, atau kita cek di bagian, atau teman-teman mau lihat di pengapian di bagian koil terlebih dahulu juga kita bisa ya, kita cek dulu agar teman-teman itu percaya ya nantinya. Nah, mana tadi? Nah ya, kita cek. Nah, kita kontak on ya. Kita coba alihkan, kita jarakkan kebon ini ya, kita tes. Nah ya, itu. Nah ya, ini teman-teman sudah lihat ya, tidak ada sedikit pun apinya. Nah, di sini kita langsung cek kiprok ya. Kita cek di kiprok ini, touchpen ini kita tempelkan ke masa ya. Kita tempelkan ke masa seperti ini. Nah, terus yang ini kita tempelkan ke kabel warna putih leres merah ya. Ini kabel dari spool nih. Nah, ini kabelnya sudah dipasang langsung ya dari luar, dijepitkan saja karena songketnya sudah rusak ya. Dan saya tidak tahu ya siapa yang membuat ini, karena saya buka tadi sudah seperti ini dulu ya. Dan menurut saya juga tidak masalah ya, selagi ini bisa berfungsi dengan baik, itu tidak masalah ya. Nah, di sini kita cek. Nah, ini lubangnya ya. Seharusnya kan di sini ya, tapi ini sudah dipindahkan ke atas. Nah, lalu kita tinggal engkol ya, kita tes engkol. Nah, itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali ya. Coba kita pindahkan ke yang warna merah.
Nah, itu juga tidak ada ya, warna merah juga tidak ada. Coba kita tes dulu yang warna kuning ya. Sepu lampu. Sama ya, juga tidak ada. Nah, coba kita ganti kiproknya. Kita coba tukar kiproknya. Ini ada kiprok yang bekas ya, tapi masih bagus ya. Kita coba tes. Nah ya, ini yang saya bilang tadi. Dia dilangsungin saja ke sini ya. Jadi dijepitkan saja ke sini. Nah, ini kiproknya kita tinggal colokkan. Nah, lanjut kita mana tadi? Kita pakai tes pen lagi. Nah, di kabel merah ini kita tes dulu dari kabel putih tadi ya, putih laras merah. Nah, lalu kita coba engkol ya. Nah, untuk kabel putih laras merah ada ya. Kita cek lagi kabel yang warna merah. Nah, kita cek warna merah. Ada ya, ada. Nah, ada apinya ya. Kita lepas. Nah, terus berarti di sini kiprok ini bisa dipastikan rusak ya, karena kita pakai kiprok lain. Ini mau ya. Ini kiprok punya motor smash ya. Punya motor smash nih, motor sebelah nih. Nah ya, punya smash nih. Saya coba ini kalau smash sama ya, sama kalau sama Vario tuh. Sama dengan Vario. Nah, jadi di sini setelah kita ganti kiprok, ini sudah ada arusnya ya, sudah ada apinya. Nah, berarti di sini sudah posisi aman ya. Berarti sudah jelas kiprok ini bermasalah. Yang lama bermasalah. Terus kita pindah lagi, kita cek. Seharusnya kalau ini sudah diganti, kalau tidak ada lagi masalah yang lain, coil ini akan mengeluarkan percikan api ya. Kita bisa tes. Tetapi kalau tidak ada juga mengeluarkan percikan api, berarti ada masalah yang lain ya, bukan hanya sekedar di kiprok saja ya. Tetapi mudah-mudahan cuma di sini di kiprok saja ya masalahnya. Kita tes. Kita langsung tes coilnya. Nah, ini ya, ini kontak sudah on nih. Nah, ini ke baut ini juga bisa ya. Intinya ada besi ya, ada massa gitu. Nah ya, ini juga tidak mengeluarkan percikan api ya. Nah, berarti ini masalahnya bukan sekedar di kiprok ya. Dan ini kiproknya sudah mengeluarkan api, tetapi juga tidak sama sekali dengan di coil ya. Nah, di sini kita harus cari lagi nih masalahnya nih. Di mana lagi ini letak masalahnya? Nah, di sini yang pertama kita cek di bagian ini ya, switch ya, switch ini, switch standar samping ya. Nah, tetapi di sini sudah dilangsungkan ya nih. Biasanya kalau ini masih switch standar samping itu masih ada, ini masih ada lawannya ya, ataupun songketnya ini masih ada ya. Tetapi ini tinggal satu, berarti ini sudah dilangsungkan nih ya. Sudah dilangsungkan saja di sini. Dan seharusnya ini kalau sudah dilangsungkan, ini tidak bersangkutan lagi dengan standar samping ya. Mau standar itu kita ke bawahkan atau kita naikkan ke atas, itu sudah tidak ada lagi pengaruhnya ya. Berbeda dengan kalau ini belum kita
jarak ya, kita langsungkan seperti ini. Nah, jadi di sini karena ini sudah langsung, tidak kita langsungkan. Kalau seandainya motor teman-teman ini masih ada ya untuk switch standar sampingnya, teman-teman tinggal langsungin aja nih. Caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini. Dilangsungin saja. Nah, ya. Lalu kita coba tes engkol. Nah, ini caranya ya kalau motor teman-teman masih menggunakan switch rem ya. Kalau ini kan sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi ini sudah dilangsungin nih. Ya. Nah, kalau masih ada caranya seperti itu. Nah, terus langkah yang selanjutnya kita bisa cek di bagian ini ya, di bagian CDI ya. Kita cek di bagian CDI ini. Kita cabut. Nah, kita cabut ya. Nah, di sini kita cari kabel warna merah leres hitam ya, nih. Ya. Ini inputnya ya, inputnya. Nah, ini kita colok sini ya. Kita colok sini. Terus ini masa ini kita langsungin ya, kita jepitkan kemana gitu ya. Nah, ini kita jepitkan ke bawah saja sini. Nah sini ya. Terus ini nanti kita engkol, ini kita tempelkan ya. Kalau dia hidup berarti inputnya masuk ya, inputnya ada. Nah, di sini ada ya, untuk inputnya ini ada. Terus kita cabut ya, berarti sudah aman. Nah, seandainya teman-teman kalau di sini di bagian sini nih tidak ada ya, tidak ada. Teman-teman bisa cek ya, ini jalurnya kan ke kunci kontak ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di skring ya, di skring juga bisa jadi bermasalah atau terputus atau bagaimana, atau kabelnya yang putus ya. Dan tetapi sini ada ya, berarti tidak, kita pastikan kabel tidak ada yang putus. Nah, terus selanjutnya kita cek lagi untuk pulser ya, kita cek lagi pulser. Di sini warnanya biru leres kuning ya, nih yang ini ya, nomor 3 ya dari atas nih, 1 2 3 ya. Nah, di sini. Nah, ini harus pakai lampu yang kecil ya, LED nih. Nah ya, di nomor 3 ini tadi. Nah ya, lampunya seperti ini ya, lampu yang kecil LED. Ini banyak di apa namanya, di kontak-kontak seperti lampu-lampu colokan ya, lampu colokan listrik ataupun di speaker ya, ini ada. Nah, ini kita pakai yang seperti ini ya. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 kita colokkan. Nah, ya. Terus kita matikan dulu lampunya ya. Ini kakinya yang satu, ini kita tempelkan ke masa ya. Kita tempelkan ke masa seperti ini. Kakinya yang satu, kita matikan lampunya agar terlihat.
Nah, ini ada ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ada di pulser, ada di input masuk, ada. Terus kita ke outputnya lagi ya, yang keluar dari CDI yang menuju ke coil ya. Nah, ini kita colokkan lagi. Nah, warna kabelnya ini ya, hitam leres kuning nih, yang menuju coil nih, yang keluar dari CDI nih ya. Nah, ini kita langsung suspend. Nah ya, ini juga tidak ada arusnya ya, tidak ada arusnya, berarti bisa kita pastikan ya di sini CDI-nya juga bermasalah. Karena apa saya bilang begitu? Karena di kabel yang merah ini tadi ya, di kabel yang merah hitam ini tadi, ini ada ya, ada. Terus pulser ada ya. Nah, terus untuk switch standar samping ada ya, aman, sudah di jumper langsung. Terus di kiprok sudah aman ya, tetapi juga tidak mengeluarkan arus ya di bagian coil sini. Nah, berarti sudah kita pastikan, bisa kita pastikan CDI ini yang bermasalah ya, atau sudah error. Jadi kalau teman-teman ada yang punya stok di bengkel ataupun ada cadangan di rumah, coba dites dulu ya. Tetapi ini kemungkinan besar CDI-nya bermasalah ya. Kalau di bagian kabel ini sudah, yang kita cek ini sudah ada arus tetapi juga tidak mengeluarkan arus di bagian coil, berarti pasti CDI ini sudah bermasalah ya. Nah, ini ada juga ya. Nah, kalau teman-teman nanya, kalau seandainya kita, kalau nggak ada lampu LED seperti tadi ya, seperti ini, tidak ada lampu LED seperti ini, caranya ada ya. Cara cek pulser tuh ada juga ya, seperti ini caranya nih. Nah, ini kita pasangkan lagi. Terus kita butuh kabel yang agak panjang ya. Nah ya, kita butuh kabel seperti ini ya. Nah, terus di sini ya, ini kita cek dulu ya, apa ada arus atau tidak ya dari spool nih. Nah ya, nah kita gesekkan ya, kita engkol, kita gesekkan. Nah ya, itu besar ya, apinya besar. Nah, berarti ini ada. Terus ini kita cabut ya untuk apa namanya, ini kabel yang dari spool ya, ini pulser ya, kita cabut. Nah, ini kita colokkan langsung pulsernya seperti ini ya caranya. Kalau tidak ada LED seperti tadi, caranya bisa seperti ini. Kita jumper. Nah ya, setelah seperti ini kita masukkan ke kabel putih tadi ya, yang dari spool. Nah ya, kita cek api coil ya. Kalau ini mengeluarkan api, berarti jelas pulser ini bermasalah ya, kalau ini mengeluarkan api. Tetapi kalau ini tidak mengeluarkan api, nanti berarti pulser aman ya. Nah, itu caranya. Kita tes. Nah, tidak ada ya. Kita coba matikan lampunya.
Tidak ada ya. Berarti pulser aman ya. Dan juga tadi kita cek di sini tadi. Ini juga aman ya, kita cek menggunakan LED. Dia ada apa arusnya ya. Nah, aman ya. Berarti sudah jelas ya bahwa yang bermasalah itu CDI ya. Nah, ini CDI bermasalah. Tinggal kita cari CDI-nya ya. Kita tinggal pasang. Mungkin kalau malam ini juga tidak ada CDI ya. Kita akan cari CDI-nya besok karena saya juga tidak ada stoknya di bengkel. Besok kita cari di luar. Kalau sudah ada besok kita langsung pasang. Ya. Besok akan kita sambung di siang hari untuk kelanjutan pemasangan CDI-nya ya. Nah, ini untuk sambungan video yang kemarin ya. Kiprok sudah saya pasang ya, dan songket juga baru ini. Ini tidak saya videokan ya untuk pemasangan kiproknya karena saya mempersingkat durasi ya. Nah, terus selanjutnya kiprok dan kemarin juga CDI juga rusak ya, mati. Jadi kita ganti CDI yang baru. Nah, ini CDI yang baru ya, sudah kita pasang juga. Nah, dan ini CDI sama kiprok yang lama ya. Nah, ini sudah mati. Dan ini tempat kiprok yang baru tadi. Ini tempat CDI yang baru tadi. Ya. Nah, sekarang kita tes ya, kita hidupkan. Saya mempersingkat durasi ya, karena video terlalu panjang. Nah ya, ini sudah hidup ya. Ini sudah hidup. Coba di ini ya, di